Jangan tunjuk sedih, jangan bersungut. Dari pedih hati tiada yang luput. Serahkan pada Yesus segala tangismu, karena hanya Ia yang beri hiburan. Bawa pada Tuhan keluhmu senang, ceritakan padanya yang mengusirlah. Damai dan kuasa diberi padamu, dan di dalam susah engkau dibantu. Bila engkau sudah dihiburkannya, bantulah saudara dalam sedihnya. Padanya kabarkan kasih dan rahmat. Tuhan tak biarkan yang jadi selamat. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkannya, kita berdoa dahulu. Bapa kami dalam sorga, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati melalui firman ini, kami bisa diubahkan dan kami bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami Tuhan. Ini doa kami, dan nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Selasa 26 September 2023. Kita adalah jemaat dan Allah yang hidup. Mengapa penting dan menggairahkan untuk menjadi bagian dari gereja Allah? Efesus 3. Kita didorong ketika kita mendengar anggota gereja mengatakan hal-hal positif tentang gereja. Namun, yang paling antusias di antara kita tidak termasuk dalam kesaksian Paulus dalam Efesus 3 tentang gereja. Paulus menyampaikan doa-doanya pada orang-orang percaya di Efesus 3:1, bandingkanlah Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Tetapi memutuskan untuk membahas penciptaan Allah atas gereja. Efesus 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Dan kemudian melengkapi laporan doanya. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Sepanjang jalan kita memahami hal-hal penting tentang rencana atau misteri Allah. Dalam kekekalan Allah memahami rahasia atau rencana mengenal gereja, mengenai gereja. Efesus 3 ayat 3 sampai 5 dan ayat yang ke-9 ayat yang ke-11. Melalui kehidupan dan kematian Yesus, rencana yang telah lama tersembunyi itu tercapai. Efesus 3 ayat 11 bandingkan Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Melalui wahyu, Paulus belajar rahasia gereja dan fakta yang mencengangkan. Bahwa orang bukan Yahudi harus menjadi mitra penuh di dalamnya. Efesus 3 sampai ayatnya yang ke-6. Paulus berperan serta dalam menyebarkan kabar baik ini sebagai pengkhotbah kepada orang-orang bukan Yahudi tentang kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Efesus 3 ayat 8 dan 9. Dengan banyak yang dimenangkan kepada Kristus, gereja yang disusun sebagaimana adanya baik dari orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, menampilkan berbagai ragam hikmat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Efesus 3 ayatnya yang ke-10. Mengumumkan malapetaka mereka yang akan datang, bandingkan Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Rencana untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, Efesus 1 ayat yang ke-10, sedang berlangsung dan waktu mereka singkat. Pemahaman tentang gereja ini memotivasi Paulus untuk berdoa bagi orang percaya. Mengapa tidak membayangkan dia berdoa sebuah doa yang tulus dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21 tentang Anda? Mengapa tidak membayangkan dia berdoa agar Anda akan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah dan seutuhnya berpartisipasi dalam rahasia yang menakjubkan dan membuka rahasia sebuah gereja yang bersatu? Apa sajakah jenis penghalang antara orang percaya di gereja kita yang berdasarkan apa yang telah Paulus tulis seharusnya tidak ada di sana? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk membantu menghapusnya? Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu, berkati firman ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi orang baik dan kami bisa menjadi terang bagi orang di sekitar kami Tuhan. Ini adalah doa kami dalam nama Yesus, amin.